Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Devani Putri. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah Entrepreneurial Strategy yang saya beri judul Formulasi Strategi dalam Berwirausaha. Topik-topik yang akan kita bahas ada 3, yakni yang pertama Entrepreneurial Strategy, kemudian yang kedua formulasi strategi pada tahap input, matching, and decision, lalu yang ketiga manfaat dan peran strategi bisnis untuk bisnis yang sedang kita bangun atau roles and lesson learning. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang definisi entrepreneurial strategy. Apa sih entrepreneurial strategy itu? Entrepreneurial strategy merupakan perilaku yang simultan dalam mencari peluang atau opportunity dan sekaligus mencari keunggulan atau advantage kinerja perusahaan yang unggul, yang dijelaskan oleh Ireland et al. Tahun 2003. Atau secara singkat kita bisa jelaskan bahwa entrepreneurial strategy ini merupakan perilaku bagi kita pelaku usaha atau pemilik perusahaan untuk mencari sebuah peluang dan juga sekaligus mencari sebuah keuntungan dalam membuat perusahaan atau bisnis kita semakin unggul ke depannya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas formulasi strategi yang terdiri dari 3 tahap, yaitu input, matching, dan juga decision. Yang pertama kita akan membahas tentang matriks EV, yaitu ada di dalam tahap input. Matriks EV sendiri merupakan matriks yang mengukur kondisi atau menunjukkan kondisi internal perusahaan berupa strength dan juga weakness, yaitu kekuatan dan juga kelemahan. Serta matriks EV ini kita bisa mengetahui bahwa peranan matriks ini merupakan faktor-faktor internal yang ada di dalam sebuah perusahaan atau bisnis yang sedang kita jalani. Kemudian untuk matriks EV selanjutnya. Matriks EV ini merupakan matriks yang berada di dalam faktor eksternal. Kalau tadi EV berada di internal, ini faktor eksternalnya yaitu matriks EV, yang mana matriks ini menggambarkan kondisi, peluang, serta ancaman dari sebuah perusahaan atau biasa kita bilang threat dan juga opportunity di dalam sebuah perusahaan yang dihitung berdasarkan rating dan juga bobot. Kita akan membahas tentang matriks CPM. Apa sih matriks CPM itu? Matriks CPM merupakan matriks competitive profile. Matriks competitive profile ini mengidentifikasi adanya pesaing utama di dalam perusahaan serta kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki, yang mana hal ini sangat berkaitan dengan posisi strategis dalam sampel perusahaan. Faktor yang menentukan keberhasilan di dalam competitive profile matrix ini termasuk di dalam masalah internal dan juga eksternalnya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tahap matching. Setelah kita melalui tahap pertama input, kemudian selanjutnya kita berada di tahap matching atau tahap di mana kita mencocokkan peluang serta ancaman faktor eksternal yang ada, yaitu kekuatan dan kelemahan dalam faktor internal. Juga kita membahas tentang fokus pada penciptaan strategi alternatif yang masuk akal di dalam tahap matching atau tahap pencocokan ini. Matriks-matriksnya yang pertama adalah matriks kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau matriks SWOT. Kemudian yang kedua ada matriks posisi strategis dan evaluasi tindakan atau strategi position, serta action evaluation atau biasa kita sebut dengan matrix space. Lalu yang ketiga ada matrix EA atau internal eksternal. Kemudian yang keempat ada matrix Boston Consulting Group atau BCG. Kemudian yang kelima adalah matrix strategi besar atau Grand Strategic Matrix. Nah, yang akan saya bahas dan saya ambil adalah matrix EA atau internal eksternal dan juga matrix SWOT. Yang pertama kita akan membahas matriks EA. Apa itu matriks EA? Merupakan parameter yang digunakan untuk memperoleh strategi sebuah bisnis, di mana strategi bisnis yang berada di sebuah atau tingkat korporat yang lebih detail. Di dalam matriks EA ini kita dasarkan kepada 2 dimensi, yaitu EV dan juga EV. Nah, EV berada di dalam sumbu X, berada di gambar yang ada di contoh di atas ini. Kemudian untuk EV sendiri berada di sumbu Y, sesuai dengan gambar di contoh di atas. Untuk matriks EA ini, di dalam satu organisasi memiliki 9 sel seperti contoh di atas. Kemudian selanjutnya ada matriks SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Sebuah metode untuk merumuskan atau melakukan strategi bisnis.
Nah, strategi SWOT ini sangat maksimal jika kita gunakan karena terdapat beberapa faktor internal yaitu strength dan weakness, kekuatan dan juga kelemahan, serta hal ini juga dapat meminimalkan faktor eksternal yaitu opportunity dan juga threat. Nah, ini contohnya opportunities, peluang, dan SO strategis dan WO strategis. Apa nih? Nah, jadi strength opportunity strategis di mana ketika kita memberikan kekuatan, di situ juga ada peluang, strategi peluang yang masuk. Kemudian ketika kita memberikan weakness atau kelemahan, di situ juga dibantu dengan strategi opportunity atau peluang, yang mana saling membantu dan saling kita cocokkan satu sama lain. Begitupun juga sama dengan ST atau strength dan trait, di mana ada ancaman, pasti di situ juga ada kekuatan, di mana saling menopang satu sama lain dan kita cocokkan. Dan juga weakness dan trait, kelemahan dan juga ancaman, saling mencocokkan. Selanjutnya yang ketiga ada tahap decision atau tahap pilihan atau tahap sebuah keputusan, merupakan tahap terakhir di dalam formulasi berwirausaha. Nah, tahap decision ini terdapat QSPM, Quantitative Strategy Planning Matrix, di mana Quantitative Strategy Planning Matrix ini memiliki tujuan untuk memilih alternatif yang paling terbaik dari segala alternatif atau strategi yang sudah ada. Di dalam pemilihan strategi inilah kita harus lebih objektif dengan cara kita melihat analisis di tahap awal, kemudian kita cocokkan dengan hasil, kemudian tahap 2 kita cocokkan dengan hasil, sehingga kita bisa menemukan strategi yang tepat dan strategi yang lebih alternatif sesuai dengan contoh di atas. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang sudah kita pelajari, peranan dan manfaat dari kita mempelajari entrepreneurial strategy adalah yang pertama, strategi bisnis yang sudah kita pelajari ini sangat berperan penting bagi kompetitif dalam perusahaan kita. Kemudian yang kedua, strategi bisnis ini juga sangat bermanfaat karena dengan adanya strategi perusahaan atau bisnis yang telah kita bangun ini, kita bisa lebih konsisten lagi ke depannya dan kita tidak kalah saing dengan pesaing lainnya karena kita menggunakan cara dan strategi yang sudah kita setiapkan step by step atau tepat sesuai dengan sisi internal dan juga sisi eksternal yang ada di dalam sebuah perusahaan kita. Sekian, terima kasih.